Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya masih di suasana Idul Fitri dan di bulan Syawalan ini pasti masih ada teman-teman sahabat Jundu yang bersilaturahmi atau lebaran atau halal bihalal di tempat kantor, tempat kerja atau lingkungan kuliah atau sekolah dan lain-lain. Mudah-mudahan tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat, dan di momentum Hari Fitrah ini kita semoga berbahagia dan dikabulkan hajatnya, lancar urusan kita semua, dan rezekinya pun mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini Ana akan bercerita sebuah kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang juga sahabat dekat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Umair bin Sa'ad al-Ansari. Apa keistimewaan daripada sahabat Rasulullah ini yang bernama Umair bin Sa'ad al-Ansari ini, sehingga sampai-sampai Sayyidina Umar ini berdoa pengen punya teman lagi seperti Umair bin Sa'ad al-Ansari ini. Ketika beliau wafat itu, Sayyidina Umar berdoa agar mendapatkan teman seperti Umair bin Sa'ad al-Ansari, sehingga Sayyidina Umar bisa menempatkan temannya ini pada jabatan tinggi untuk memimpin umat muslim. Seperti apa sih kisah dari keistimewaan Umair bin Sa'ad al-Ansari? Yuk simak ceritanya. Umair bin Sa'ad al-Ansari ini pernah diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk memimpin wilayah Homs. Wilayah Homs ini adalah suatu wilayah di daerah tengah Suriah. Di tengah Suriah itu ada namanya kota Homs. Si Umair ini bertugas nih memimpin, ibaratnya seperti menjadi gubernur di kota Homs. Akan tetapi selama kepemimpinan yang ditugaskan oleh Sayyidina Umar ini tidak kunjung ada kabar nih, selama setahun tidak ada kabar. Sayyidina Umar bingung nih, ini ada apa nih? Sayyidina Umar waktu itu masih di Madinah. Ada apa nih sih? Hingga sampai saat ini Umair bin Sa'ad al-Ansari ini belum ada kabar ceritanya. Udah menjabat selama setahun. Akhirnya Sayyidina Umar menyuruh sekretarisnya untuk mengirim surat kepada Umair bin Sa'ad al-Ansari ini, yang isi suratnya itu juga unik. Isi suratnya adalah, jika surat ini sampai kepadamu, cepat datang kemari dan bawa harta fai umat muslim. Harta fai itu kayak semacam zakat. Kalau kita kan kalau bikin surat kan ada kepada yang terhormat, enggak. Isi suratnya sesimpel itu. Kemudian setelah diterima surat itu oleh Umar bin Sa'ad al-Ansari, dibaca langsung. Umar bin Sa'ad al-Ansari ini nggak pakai panjang lebar, nggak pakai ngasuh dulu, nggak pakai istirahat dulu, nggak pakai nyantai-nyantai. Ketika datang surat dibuka, dibaca, yaudah langsung dia bergegas. Umar bin Sa'ad al-Ansari langsung bergegas, membawa tuh semua perlengkapannya, ditaruh di dalam tasnya, bekal-bekal makanannya, piringnya dibawa juga, semua dibawa. Sehingga sampai semua ember-ember dibawa semua dalam perjalanannya, dan tak lupa juga tongkat dibawa juga, dibawa di jalan menuju Madinah. Saat sampai di Madinah, warna tubuhnya udah mulai pucat dan bulu-bulu di wajahnya udah mulai memanjang dan pakaiannya udah mulai kumel, banyak debu dan pokoknya udah gak karuan dah. Kalau bahasa kita nih jet lag dah, udah capek banget dan lelah banget. Nggak kebayang kan, dari Homs ke Madinah itu jalan kaki, sedangkan dari Homs ke Madinah itu kalau naik mobil itu 15 jam. Kalau jalan kaki itu bisa sampai 410 jam. 410 jam kalau kita bagi 24 jam maka jadi 17 hari. Tapi masa iya orang jalan terus non-stop? Kan ada sholat juga, ada istirahat juga, ada makan. Taruhlah sebulan perjalanan Umar bin Sa'ad al-Ansari itu menuju Madinah itu selama sebulan. Ya wajar kalau udah sebulan itu, kita aja nih kumis saya seminggu udah mulai numbuh, ya kan? Ya apalagi sampai sebulan. Orang Arab biasanya hormon itu emang cepat semua, memanjang semua rambut dan kumis dan lain-lainnya. Itu pada kumel. Bayangkan jalan kaki dari Homs, dari Suriah ke Madinah. Itu hampir sebulan waktunya. Ya wajar kalau wajahnya udah pucat dan lain-lain. Kemudian Umair bin Sa'ad al-Ansari ini menemui Sayyidina Umar. Masuk,
masuk ke dalam. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Kemudian jawab Sayyidina Umar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, wahai Umair. Sayyidina Umar bertanya, bagaimana kabarmu? Kemudian Umair menjawab, ya beginilah keadaanku, apa yang kau lihat sekarang, sehat walafiat. Kemudian Sayyidina Umar bertanya lagi, apa yang kau bawa? Umair bin Sa'd Ansori menjawab, yang kubawa adalah tas. Di dalam tasku ada bekal, ada piring, itu ada ember yang ketika aku istirahat aku bisa makan, kemudian aku bisa ambil wudhu, kemudian aku bisa mandi dari tas yang aku bawa ini. Kemudian aku membawa tongkat. Tongkat ini aku bawa untuk menopang tubuhku ketika berjalan kaki dan menjauhkan segala orang-orang jahat atau binatang buas. Sayyidina Umar langsung bertanya lagi kepada Umair, engkau datang ke sini jalan kaki? Umair menjawab, iya. Sayyidina Umar kaget sampai bertanya lagi, beneran jalan kaki? Iya, ada jalan kaki. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, apakah penduduk di sana nggak ada yang memberimu kendaraan, unta atau kuda dan lain-lain? Kemudian Umair bin Sa'd Ansori menjawab, tidak, mereka tidak memberikan kendaraan satupun dan memang aku tidak memintanya. Kemudian Sayyidina Umar berkata lagi, alangkah buruknya penduduk sana hingga engkau tidak diberikan kendaraan. Kemudian Umair bin Sa'd Ansori menjawab, ya Sayyidina Umar, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau gibah bahwasanya penduduk Homs sana dia menunaikan sholat subuh itu hingga pada berjamaah. Intinya mereka semua orang-orang soleh, orang alim. Kemudian Sayyidina Umar berkata, astagfirullahaladzim. Yaudah, kata Sayyidina Umar, oke. Ada pertanyaan untukmu ya Umair. Apa yang membuatmu tidak mengirim kabar selama setahun ini? Apa yang terjadi sampai nggak ada kabar nih selama setahun? Kemudian Umair bin Sa'd Al-Ansori berkata, mengapa engkau tanyakan itu ya Amirul Mukminin? Subhanallah. Kemudian dilanjutkan lagi, Umair bin Sa'd berkata, seandainya aku tidak khawatir akan kesedihanmu kenapa aku tidak mengirim kabar selama setahun, niscaya aku tidak akan menceritakan hal ini. Tapi karena engkau sudah menanyakan, aku akan jelaskan. Pertama kali aku ditugaskan olehmu untuk memimpin daerah Homs, maka yang hal pertama aku lakukan adalah aku mengumpulkan orang-orang yang terpercaya, orang-orang alim, orang yang jujur untuk mendata dan mencari orang-orang nih untuk mengumpulkan harta fai. Kemudian setelah harta-harta itu terkumpul, ya zakat-zakat itu terkumpul, maka aku langsung memberikan orang-orang yang membutuhkan di daerah Homs itu, di daerah penduduk tersebut. Kemudian Sayyidina Umar berkata, apakah engkau membawa harta untukku? Dijawab oleh Umair, tidak. Kemudian Sayyidina Umar memanggil tuh sekretarisnya untuk memberikan kontrak baru atau memperpanjang tugas untuk Umair di Homs sana dengan menjabat setahun lagi. Kemudian Umair menjawab, enggak dah ya Amirul Mukminin, enggak, cukup ya. Demi Allah, jujur, sebelumnya sebenarnya ana nggak mau menerima, kata Umair, ana nggak mau menerima jabatan sebagai gubernur Homs. Demi Allah, saya menerima bukan karena dirimu dan bukan karena orang-orang setelahmu nanti, tapi demi Allah, setelah aku menjabat sebagai gubernur Homs, itu adalah hari-hari yang paling berat bagiku, karena di situ Umair bin Sa'd Ansori itu sangat bertanggung jawab dan sangat benar-benar menjaga rakyatnya dari hal-hal yang dilarang, yang keluar dari syariat, dan benar-benar sangat adil. Bahkan hidupnya Umair bin Sa'd Ansori serba pas-pasan demi rakyatnya. Nah inilah, tapi berbeda dengan kondisi sekarang orang berebut menjadi pejabat. Tapi kalau waktu itu Umair bin Sa'd Ansori cukup dah, karena hari-hari yang melelahkan, hari-hari yang berat setelah dia menerima jabatan sebagai gubernur. Masya Allah, dari sini nih ya, luar biasa. Kemudian setelah menolak jabatan barunya, Umair meminta izin kepada Sayyidina Umar untuk pulang ke rumahnya, karena memang rumahnya itu nggak jauh dari kantor Sayyidina Umar, nggak jauh, makanya diminta pulang. Akhirnya diizinkan oleh Sayyidina Umar. Ya khalas. Kemudian Sayyidina Umar memanggil asistennya dan berpikir bahwasanya ini nggak beres. Maka dipanggil asistennya bernama Al-Haris. Ya Al-Haris, sini, kamu bawa nih, kayaknya ada nggak beres nih oleh Umair bin Sa'd Ansori. Coba engkau teliti nih, bawa 100 dinar, engkau bawa nih 100 dinar, kemudian engkau menuju ke rumah Umair bin Sa'd Ansori. Jika engkau dapati sesuatu yang tidak beres, maka segera lapor ke sini. Tapi jika
memang benar-benar keadaan ekonominya sangat sulit, kamu berikan 100 dinar ini untuknya. Datanglah ke rumah Umair bin Sa'ad Ansari sebagai tamu, sehingga engkau bisa meneliti kehidupannya. Berangkat nih Al-Harits, karena bertamu itu bisa sampai 3 hari. Ada bertamu itu kalau ke rumah orang-orang itu adabkan 3 hari. Jadi nggak cuma asal kunjung, tapi sampai menginap di rumah Umair bin Sa'ad Ansari. Kemudian Al-Harits datang ke rumah Umair bin Sa'ad Ansari. Ketika sampai di rumah Umair bin Sa'ad Ansari, Al-Harits datang dengan menunggangi kuda. Biasa tuh, kalau datang ke rumahnya, kemudian dilihat nih Umair sedang lagi jemurin pakaian, merapatkan pakaian di tembok. Pokoknya aktivitas kehidupan pada umumnya dah. Datang nih Al-Harits, kemudian menyapa, "Assalamualaikum ya Umair." Kemudian dijawab oleh Umair, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ya Al-Harits, turunlah sini. Ayo mampir sini masuk." "Ya, emang aneh mau ke situ." Udah datang. "Gimana kabar?" "Baik, biasa. Baru bertemu." "Gimana kabar?" "Baik, alhamdulillah." "Gimana ketika kau datang ke sini, gimana keadaan Sayyidina Umar?" "Alhamdulillah, baik. Dia orang soleh." Kemudian tanya lagi Al-Harits. Biasa obrolan santai antara teman ya. "Gimana denganmu? Penduduk Homs setelah engkau tinggalkan?" "Wow, Masya Allah, penduduk Homs. Dia orang-orang alim semua, orang soleh semua. Gak apa-apa udah." Kemudian, "Gimana kabar Sayyidina Umar?" Tentang biasa nih ngomong, karena waktu itu kejadiannya adalah nggak lama setelah kejadian Sayyidina Umar menghukum putranya ya, hukuman hudud. Maka di situ beliau bertanya, "Gimana tentang putranya?" "Ya, putranya dihukum sama Sayyidina Umar sampai meninggal dunia." Kemudian Umair bin Sa'ad Ansari berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya Sayyidina Umar itu melakukan ini karena menegakkan hukum-Mu ya Allah." Jadi benar-benar tuh gak ada kebencian sedikit pun kepada Sayyidina Umar, dan sampai-sampai Sayyidina Umar didoain nama Umair bin Sa'ad Ansari dan meminta perlindungan, kesejahteraan, keberkahan, dan kesehatan, kelancaran semuanya didoain nama Umair bin Sa'ad Ansari. Kemudian Al-Harits menginap di rumah Umair bin Sa'ad Ansari selama 3 hari. Dan perlu diketahui, Umair bin Sa'ad Ansari hanya memiliki 1 potong roti gandum, yang itu dipersembahkan hanya untuk tamunya Al-Harits. Sampai-sampai semua keluarga dari Umair bin Sa'ad Ansari menahan lapar dan sampai-sampai kelelahan. Bayangkan, sebegitunya dia memuliakan tamunya, sampai keluarganya pun rela tidak makan dan sampai kelelahan hanya memuliakan tamunya Al-Harits. Akhirnya sampai tibanya sudah kelelahan semua keluarganya, belum sampai 3 hari ya, mengadukan kepada Al-Harits. "Ya Al-Harits, demi Allah, keberadaanmu di sini membuat kami semua kelaparan, membuat kami kelelahan. Jika ada perjalanan kamu untuk meneruskan perjalanan lagi, silakan berjalan, silakan pergi. Mohon maaf, afwan, kami semua udah kelelahan." Kemudian Al-Harits memberikan 100 dinar ini kepada Umair bin Sa'ad Ansari. Kemudian Al-Harits berkata kepada Umair, "Ya Umair, ini ada titipan dari Sayyidina Umar, dan ini untukmu, dan pakailah untuk keperluanmu." Karena dilihat sama Al-Harits ini begitu susahnya keadaan Umair bin Sa'ad Ansari, dan dia melihat tidak ada yang dicurigakan, dan tidak ada yang maksudnya tidak ada menyeleweng, tidak ada harta sama sekali, bahkan dia rela untuk sepotong roti dibagi untuknya, sampai-sampai keluarga itu kelelahan. Maka dikasihlah, ini ada titipan dari Sayyidina Umar 100 dinar. Kemudian apa jawaban Al-Harits? Ini luar biasa. "Tidak, saya tidak membutuhkan ini. Kembalikan kepada Sayyidina Umar." Kemudian istrinya dengar dari belakang, "Ya Umair, jika engkau perlu, ambillah. Jika tidak perlu, tetap ambil dan kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita sini yang kurang mampu." Masya Allah, ada istri begini ya. Kalau kita ya dengar begini nih, "Wah, ambil aja bang, tahu urusan belakangan." Ya, ambil aja, udah ambil. Tapi tidak untuk istri Umair bin Sa'ad Ansari, benar-benar. Dan berkata lagi Umair, "Aku tidak punya tempat buat nyimpen dinar-dinar ini. Buat nyimpen aja dia nggak punya tempat." Akhirnya istri dari Umair bin Sa'ad Ansari menyobek tuh sedikit kainan, diseret untuk wadah daripada dinar-dinar yang diberikan oleh Al-Harits. Diambil tuh. Terus luar biasa, Masya Allah, keteladanan dari keluarga Umair bin Sa'ad Ansari dan istrinya dan keluarganya semua. Kalau kita sini, kalau istri kita kuat, anak kita ntar rewel.
kok buat tamu dan lain-lain, ada aja yang ketus omongannya. Tapi ini enggak, semua keluarganya Masya Allah adab dan akhlaknya sampai sebegitunya. Ditahan dan lapar untuk tamunya agar tamunya senang dan bahagia, luar biasa. Kemudian setelah diambil oleh Umair bin Sa'd Al-Ansari dan Al-Haris, kemudian dia nggak pakai lama langsung keluar rumah. Dan ternyata dinar-dinar yang didapat dari Sayyidina Umar yang dibawa oleh Al-Haris itu diberikan kepada anak-anak para syuhada, dan pokoknya orang fakir miskin yang ada di tetangga itu dah dibagi-bagiin semua sampai tidak tersisa, habis semua dibagiin. Dan dipikir utusannya ini mendapatkan bagian dari dinar itu, ternyata enggak sama sekali. Dan Al-Haris ini nggak tahu tuh itu dinar-dinar itu untuk apain. Dan kemudian Al-Haris pulang lah tuh laporan kepada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar tanya kan, gimana keadaannya? Ya Amirul Mukminin, orangnya susah banget, orangnya ekonomi sangat sulit, sampai persediaan makanan itu untuk ana. Mereka keluarga kelelahan kelaparan, makanya 100 dinar itu ana berikan kepada. Terus untuk apa dinar-dinar itu? Diapain tuh dinar-dinar itu? Nggak tahu wahai Amirul Mukminin. Kemudian setelah diambil dia langsung keluar. Penasaran Sayyidina Umar. Oke, kalau gitu kirim surat lagi nih, berikan kepada Umair. Tulisannya sama juga, jika sampai surat ini cepat datang kemari. Kemudian Umair bin Sa'd Al-Ansari datang menemui Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, ada apa? Aku dipanggil lagi. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, demi Allah, apa yang kau lakukan dengan dinar-dinar yang telah aku berikan kepadamu? Kemudian Umair menjawab, ya Amirul Mukminin, dinar-dinar yang aku dapatkan itu aku berikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di sekitarku, dan para syuhada dan anak-anak para syuhada lain-lainnya. Itu tidak tersisa sedikit pun, dan aku berikan semua kepadanya. Engkau tidak mendapatkan apa? Tidak. Tidak. Wah, Sayyidina Umar salut. Orang lagi susah tapi tetap bisa berbagi kepada orang-orang sekitarnya. Pada keadaan ekonomi Umair bin Sa'd Al-Ansari itu sangat susah, tapi masih mampu berbagi kepada tetangga-tetangganya, berbagi kepada saudara-saudaranya situ. Sangat luar biasa. Inilah sesungguhnya orang-orang kaya yang aslinya seperti ini. Dia tidak butuh dengan dunia, tapi dia sudah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban dari Umair bin Sa'd Al-Ansari, Sayyidina Umar sangat kagum, sangat bangga kepada temannya ini, dan berdoa semoga Allah memberkatimu, semoga Allah merahmatimu. Begitulah doanya. Kemudian Sayyidina Umar memberikan hadiah kepada Umair bin Sa'd Al-Ansari dengan memberikan satu wasak bahan makanan. Satu wasak itu sekitar 122,4 kg dan 2 baju. Kemudian jawaban dari Umair sangat mengagumkan. Aku tidak butuh makanan itu karena di rumahku masih ada 2 kg. Dan makanan itu cukup untuk kami semua. Dan insya Allah ada rezeki yang lain datang. Masya Allah, kalau gitu terima aja dulu. Antem aja dulu, tapi tidak dengan jawaban Umair bin Sa'd Al-Ansari. Kemudian Umar bin Sa'd Al-Ansari mengatakan lagi, tapi mengenai pakaian aku butuh, karena Ummu Fulana atau istrinya sepertinya butuh karena kekurangan baju. Ya Allah, sampai segitunya ya, Masya Allah. Inilah, sampai baju pakaian istrinya pun tidak ada, kekurangan, maka dia hanya memilih 2 baju untuk Ummu Fulana. Luar biasa keteladanan dari Umair bin Sa'd Al-Ansari yang bisa memberikan kita contoh yang sangat mengagumkan, bahwasanya dia tidak memikirkan dunia tapi memikirkan orang-orang yang membutuhkan. Dan kemudian setelah pulang dari kejadian itu, setelah pulang dari rumah Sayyidina Umar, nggak lama setelah itu Umair bin Sa'd Al-Ansari meninggal dunia. Allah yarham. Allah. Berita kematiannya sampai kepada telinga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar sangat sedih. Bahkan kita semua mendengarnya pun nggak sedih. Semua orang-orang yang merasa telah menyaksikan kebaikan dan keteladanan dan kezuhudan Umair bin Sa'd Al-Ansari sangat sedih. Pada saat itu semua menjadi duka menyelimuti daerah Madinah itu, karena kehilangan sosok dari Umair bin Sa'd Al-Ansari. Kemudian Sayyidina Umar mengantarkan jenazahnya untuk dimakamkan di pemakaman Baqi. Selanjutnya Sayyidina Umar mengatakan kepada para sahabatnya pada saat itu, wahai sahabatku semua, hendaknya kalian
mengungkapkan apa angan-angan kalian pada kesempatan saat ini. Kemudian sahabat yang satu menjawab, ya Sayyidina Umar, seandainya aku punya uang, aku akan berinfak untuk membebaskan budak-budak. Yang satu lagi jawab, ya Amirul Mukminin, seandainya aku punya uang, aku bisa bersedekah, infak fisabilillah. Kemudian ada lagi yang berdoa, ya Sayyidina Umar, ya Allah, seandainya aku punya fisik yang kuat, maka akan aku timba nih air zam-zam dan kemudian aku bagikan kepada orang-orang yang jemaah haji, orang yang lagi haji atau ibadah lainnya. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada para sahabatnya, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku mendapatkan sahabat sama seperti Umair bin Sa'ad Al-Ansari yang aku bisa minta dia menjabat dan memimpin umat muslimin. Masya Allah, luar biasa. Doa daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia menyaksikan kekaguman, keteladanan, kezuhudan, dan kemuliaan daripada sahabatnya Umair bin Sa'ad Al-Ansari. Allah yarham. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati Umair bin Sa'ad Al-Ansari. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat kita semua, khususnya sahabat Jun yang menyaksikan. Dan bantu channel ini dengan like, komen, dan share sebagai ladang investasi pahala buat kita semua. Siapa tahu ada teman, sahabat, karibun, dan siapapun menyaksikan ini dan bisa mengamalkan menjadi pahala buat kita semua. Dan tentunya ini menjadi sejarah juga buat kita, sejarah tentang kisah Umair bin Sa'ad Al-Ansari dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Gubernur Homs. Tetap ikutin episode selanjutnya seperti apa dan tentu lebih seru dan lebih menarik. Ana dari Robi, salam Judo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.